Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, ayat 7 hingga 12. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-7, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dari pembacaan nats kita hari ini, saya mengambil tema yaitu cinta Tuhan. Tema ini merupakan tema yang paling indah dan paling penting dalam iman kita. Cinta Tuhan merupakan inti dari iman Kristen, dan kita akan merenungkannya tentang bagaimana cintanya mempengaruhi kehidupan kita. Salah satu aspek terpenting dalam iman kita yaitu cinta Tuhan yang tak terbatas. Cinta ini adalah seperti mata air yang tak terhingga, tak pernah kering, mengalir terus menerus, tak pernah henti, dan dapat mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, cinta Tuhan itu tidak seperti cinta manusia biasa yang terkadang hilang, terkadang ada, terkadang muncul. Tetapi cinta Tuhan itu tanpa batas. Cinta Tuhan juga tanpa syarat, sifatnya abadi dan sempurna. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi yang saya tekankan di dalam ayat ini adalah sebab Allah adalah kasih. Dan itulah yang membedakan cintanya dari segala jenis cinta yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, cinta apa saja yang dapat kita teladani dari Tuhan kita? Sekali lagi, cinta apa saja yang dapat kita teladani dari Tuhan kita? Berdasarkan tema yang saya ambil ialah cinta Tuhan, terdapat cinta yang pertama, yaitu cinta dalam tindakan. Cinta Tuhan bukan sekedar pernyataan, tetapi ialah sebuah tindakan yang dimana kita berarti aktif. Kita memberikan sebuah tindakan atau pergerakan yang membuktikan bahwa cinta atau kasih itu ada. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam Yohanes 3:16 kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti nyata cinta Tuhan terhadap kita sesama. Cinta Tuhan bukan sebuah hanya dengan pernyataan saja,
melainkan tindakan, yaitu pengorbanan. Adanya suatu pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu berfungsi atau bermanfaat bagi kita dalam hal keselamatan kita. Cinta bukan juga hanya sekedar perkataan, tetapi harus ada tindakan. Bagaimana kita menunjukkan cinta kita akan Tuhan? Apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita dapat membuktikan atau menyatakan cinta Tuhan kepada sesama kita? Sudahkah kita menunjukkan cinta Tuhan terhadap sesama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun kerabat kita? Mari kita meluangkan waktu untuk berdoa, karena Tuhan telah menunjukkan cintanya. Apakah kita sudah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya yakin kita semua di sini pasti sudah menunjukkan cinta kasih Tuhan terhadap sesama kita. Cinta yang kedua ialah cinta dan pengampunan. Terdapat dalam ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Cinta Tuhan juga berhubungan dengan pengampunan. Allah memaafkan dosa-dosa kita. Allah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Karena cintanya yang besar itu, Ia rela mati di kayu salib. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya anaknya, agar menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita dapat merasakan pengampunannya, pemulihannya melalui cinta kasih-Nya yang tak terbatas. Kita juga harus memiliki pengampunan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah mampu mengampuni manusia yang terbatas, yang berdosa, yang telah mencela Dia, mencaci maki Dia, bahkan mengolok-ngolok Dia. Apakah kita mampu, Bapak Ibu, untuk memberikan pengampunan kepada orang yang tidak menyukai kita atau membenci kita, bahkan melukai hati kita? Sudahkah kita mampu menunjukkan cinta melalui memberi pengampunan dengan memaafkan sesama kita? Walaupun itu berat ya Bapak Ibu, tapi marilah kita bersama-sama belajar untuk mengampuni. Memang terkadang orang mengatakan gampang kok memaafkan, tetapi memaafkan itu bukan hanya tentang perkataan, tetapi melalui dari hati yang dari dalam. Karena memaafkan ialah bukan hanya melupakan, melainkan mengampuni juga, tidak mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang telah menyakiti hati kita, melukai hati kita. Marilah Bapak Ibu, kita terus belajar mengampuni, memaafkan sesama kita. Lalu cinta yang ketiga ialah panggilan untuk mengasihi sesama. Di dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah memanggil kita untuk mencintai sesama kita, menyayangi sesama umat kita, kerabat kita, teman-teman kita. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah salah satu perintah yang utama yang dinyatakan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34.
mengatakan demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sesama. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi Bapak Ibu, cinta Tuhan harus tercermin dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita selanjutnya, dalam hubungan kita di masyarakat sekitar. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu, cinta Tuhan adalah inti dari iman Kristen. Ini adalah cinta yang tak terukur, yang dinyatakan dalam tindakan pengampunan dan pengorbanan Kristus. Cintanya membawa pengharapan, kedamaian, dan makna dalam kehidupan kita. Semoga kita semua terus merenungkan dan memahami cinta Tuhan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan ajarannya dan menjadi saksi cintanya bagi dunia ini, sesama kita. Kiranya pemberitaan firman hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.